Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Taufik di Behind the Numbers, edisi ke-9. Kali ini saya akan membahas mengenai Ultra Jaya. Ini adalah perusahaan yang merupakan salah satu legenda di industri makanan minuman Indonesia. Kenapa disebut legenda? Karena ini adalah perusahaan yang harus diakui inovatif. Dimulai di tahun 1950-an, 58 tepatnya, sebagai usaha industri kecil rumah tangga. Akhirnya dia bisa berkembang. Tapi yang menarik itu adalah perusahaan ini adalah merupakan perusahaan yang inovatif karena di tahun 70-an, tepatnya tahun 1971, dia berani memulai yang namanya perusahaan industri kemasan menggunakan Tetra Pak. Ini adalah inovasi. Bayangkan ini kan, Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan bahkan, yang penduduknya memang banyak sehingga memang untuk perusahaan makanan dan minuman sangat menarik. Tapi kalau ingin menjangkau ke seluruh konsumen, nggak mudah. Karena apa? Karena tempat tinggalnya berjauhan ini kan. Dan ini tentu akan merepotkan dalam membawa produknya dari pabrik ke rumah-rumah calon pelanggan. Itu baru dari kita memikirin dari pabrik ke pelanggan. Belum lagi nanti kalau kita memikirkan ini kan, bagaimana penempatannya ke toko dan bagaimana nanti konsumen membawanya. Apakah nanti cuma dibawa ke rumah atau bisa dibawa bepergian ini kan? Ini adalah salah satu tantangan ini kan buat kayak perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Nah, sementara di Indonesia, apalagi dengan lokasi yang terus terang makin lama semakin jauh dari rumah ke tempat kerja, ke tempat sekolah atau tempat kuliah, itu memang harus dipikirkan ini kan, bagaimana makanan dan minuman yang gampang untuk dibawa kemana-mana dan mungkin untuk proses konsumsinya itu mudah. Kalau sekarang kita mengenal namanya ready to drink ya sesuatu yang ya kayak kita biasa ini kan. Tapi bayangkan ini kan, Ultra Jaya itu sudah mulai mikirkan yang namanya ready to drink itu di tahun 70-an ini kan. Makanya kenapa kita bilang ini adalah perusahaan yang legendaris ini kan. Karena dia sudah mulai memikirkan ini kan, agar nanti produk minuman itu dalam kemasan yang gampang dibawa kemana-mana dan tetap higienis ini kan, termasuk untuk nanti disimpan dalam waktu yang cukup lama ini kan. Yang memang kalau mau mudah ya kita tahu sebenarnya kita memang bisa aja masukin kayak kantong plastik, gampang dibawa kemana-mana kayak gini kan. Tapi apakah itu higienis ini kan? Itu satu. Terus yang kedua itu adalah bisa nggak nanti itu bisa tahan lama. Ini adalah salah satu tantangan ini kan, tantangan buat kayak perusahaan minuman ini kan. Dia memang pengen punya produk yang mesti gampang dibawa kemana-mana. Kita tahu ada perusahaan minuman yang lain seperti katakanlah Aqua yang juga merupakan perusahaan yang legendaris ini kan, karena merupakan perusahaan yang memperkenalkan air mineral ini kan. Tapi untuk sampai yang sekarang kita dalam kemasan botol yang gampang itu butuh waktu. Sementara di sisi lain kayak Ultra Jaya sudah mikirkan ini kan, namanya kemasan Tetra Pak ini kan. Ini adalah salah satu yang menarik ini kan, yang dilakukan oleh Ultra Jaya jauh-jauh hari ini kan, memikirkan adalah kemasan itu sesuatu yang penting ini kan. Karena apa? Karena nanti dengan kemasan yang gampang dibawa kemana-mana itu akan memudahkan mereka untuk apa? Untuk menjual produknya ke konsumen ini kan. Nah, apa sih yang sebenarnya dijual oleh Ultra Jaya ini kan? Itu tadi kan kita mikir mengenai kayak kemasannya ini. Nah, Ultra Jaya ini sebenarnya adalah perusahaan yang hari ini mestinya akan diuntungkan ini kan dengan program besar pemerintah, salah satu program besar pemerintah, makan bergizi gratis ini kan. Makan bergizi gratis ini yang mungkin yang paling gampang ya sebenarnya adalah misalnya harus minum susu kayak gini kan. Karena apa? Karena Indonesia negara dengan konsumsi susu yang sebenarnya masih tergolong rendah ini kan di dunia. Kita tahu bahwa memang yang bagus tentu adalah minum susu sapi langsung kayak gini kan. Tapi kita tahu prosesnya nggak mudah kayak gini kan. Bahkan kita beberapa waktu yang lalu sempat mendengar berita ini kan. Salah satu perusahaan yang biasanya mengumpulkan susu sapi dari peternak sapi di daerah Solo Raya itu memutuskan diri bangkrut ini kan. Karena apa? Karena memang mereka ya sempat mengalami masalah dengan perpajakan. Nah, kenapa sempat mengalami masalah perpajakan? Ya mungkin laporannya dianggap nggak benar oleh otoritas pajak ini. Nah, kenapa nggak benar? Ya kadang-kadang penjualannya nggak bisa pasti. Karena apa? Karena kualitas dari susu dari sapi mungkin ya karena mungkin proses pengumpulan, proses pengesannya nggak bagus, akhirnya banyak kualitasnya jelek. Sehingga akhirnya banyak yang dibuang kayak gini kan.
Kalau sudah kayak seperti itu ya mungkin perusahaannya sebenarnya sebagai pengumpul susu sapi dia rugi. Nah, Ultra Jaya ini kan, bayangkan ini kan, meskipun dia bekerjasama dengan koperasi peternak susu di Bandung yang ini kan, ternyata dia bisa menghasilkan kualitas susu yang bagus, kemudian dikemas dalam Tetra Pak, dan itulah yang kemudian terkenal sebagai perusahaan namanya susu Ultra Milk ini kan. Susu dalam kemasan Tetra Pak. Itu sudah mulai dipikirkan oleh Ultra Jaya dari tahun 70-an. Kita bayangkan ini kan, lebih dari 50 tahun yang lalu. Kok bisa nih ada perusahaan dari Indonesia sudah memikirkan bagaimana supaya nantinya orang-orang Indonesia itu harus sering mengkonsumsi susu dengan mudah. Dan dengan mudah itu dengan caranya seperti apa? Dengan menggunakan kemasan Tetra Pak ini kan. Nah, yang menarik itu adalah kemudian dalam perjalanan waktu dia memang waktu itu menemukan ini kan konsumsi susu ini dengan ukuran yang misalnya ukurannya besar 250 ml ini kan. Tapi ternyata nggak banyak orang Indonesia sanggup ya gini kan, terutama adalah anak-anak ini kan. Saya misalnya punya anak kecil ya, sanggupnya adalah kemasan 125 ml ya ini kan. 250 ml terlalu besar buat anak-anak yang gini kan. Sehingga nantinya mereka kerepotan juga untuk untuk menghabiskannya. Di sisi lain, ya nanti membawanya juga nggak mudah kayak gini kan. Nah, coba bayangkan ini kan, kalau misalnya banyak anak-anak Indonesia yang memang jadi perhatian dari Presiden sehingga lahir program makan bergizi gratis, itu harus mengkonsumsi misalnya susu kayak gini kan. Susu dengan kemasan kecil 120 ml harganya mestinya bisa kayak terjangkau nih. Dan kalau itu memang bisa dibantu oleh pemerintah sehingga nanti bisa dibagi ke banyak anak, terutama dari golongan menengah ke bawah atau golongan yang miskin, itu nanti mungkin akan bisa jadi salah satu solusi lah untuk program makan bergizi gratis. Selain itu memang sebenarnya kalau yang mau memang makan bergizi gratis dengan murah, minum susu sapi, tapi sebenarnya adalah ya makan dengan sayur, makan nanti dengan dengan lauk yang katakanlah tempe tahu yang sebenarnya harganya bisa murah ini kan. Ini nanti dikombinasi seperti itu sebenarnya bisa membuat program makan bergizi gratis bisa jadi lebih mudah kayak gini kan. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Ultra Jaya jauh-jauh hari membuat produk susu dalam kemasan Tetra Pak. Tapi Ultra Jaya sebenarnya dia bukan hanya mengenai produk minuman. Nah, selain susu sebenarnya nanti mereka produksi kayak buah-buahan dalam kemasan Tetra Pak atau mungkin teh dalam kemasan Tetra Pak. Tapi yang juga dilakukan oleh Ultra Jaya dia adalah memperkenalkan mengenai kayak keju ini kan. Ini banyak orang Indonesia dulunya nggak tahu keju kenapa harus kayak dikonsumsi dan segala macamnya. Tapi kalau kita melihat kenapa sih orang dari negara-negara di belahan utara ini kan lebih maju, lebih sehat dan bahkan mungkin secara fisik lebih tinggi dibandingkan dengan secara rata dibandingkan orang Indonesia, ya karena mungkin gizinya. Nah, salah satu sumber gizi yang bagus itu adalah keju ini kan. Tapi gimana cara konsumsi keju dengan mudah ini kan? Nah, Ultra Jaya itu menarik ini kan karena dia sudah memikirkan mengenai kayak kolaborasi. Sehingga di tahun 70-an bahkan ini kan, Ultra Jaya itu sudah melakukan namanya kerjasama mengambil lisensi dari Kraft. Untuk apa? Untuk memasarkan keju di Indonesia ini kan. Bayangkan ini kan. Jadi selain inovatif dalam membuat minuman dalam kemasan Tetra Pak, Ultra Jaya juga memperkenalkan produk bergizi lain, yaitu adalah keju yang dalam kemasan yang kalau bisa memang gampang dibawa kemana-mana, kemasan kecil. Dan makanya kita bisa mengenal keju Kraft hari ini dalam kemasan yang terus terang gampang dibawa kemana-mana dan harganya bisa kayak terjangkau juga seperti dengan susu Ultra. Nah, Ultra Jaya yang tadinya memang mungkin pengen mendorong konsumsi tinggi susu di Indonesia dengan secara mudah, ini juga mulai memikirkan mengenai, selain susu sebenarnya yang juga perlu dikonsumsi adalah buah-buahan ya gini kan. Tapi buah-buahan, ya pertama kadang-kadang memang tergantung musim, tapi yang di sisi lain itu adalah gimana cara membawa dan menyimpan, mengkonsumsi dengan mudah ini kan. Ya mungkin kalau kita kayak di beberapa tempat mungkin gampang ini kan, ada yang jual rujak dan segala macamnya ini. Tapi nggak gampang loh mencari orang jual buah-buahan, apalagi dengan kayak gampang ini kan. Terus kalau nantinya memang pengen mengkonsumsi, gimana caranya ini kan? Karena nggak banyak orang yang bisa menghabiskan rujak dengan porsi yang besar kayak gini kan. Mereka bisanya dengan porsi yang kecil. Nah, gimana cara solusinya? Akhirnya dibuat dalam jus ini kan.
Coba bayangkan ini kan, jauh-jauh hari sebelum orang biasa punya blender dan segala macamnya, ternyata atau juicer, ternyata Ultra Jaya sudah memikirkan yang namanya adalah jus buah kayak gini kan. Jus buah yang mungkin bisa kayak yang populer seperti kayak jus yang dalam jeruk, apel, mangga dan segala macamnya. Ini sesuatu yang menarik ini kan. Karena apa? Karena ini memang mendorong ini kan. Tadi kan kalau kita bukannya sekedar membuat kayak minuman, tapi minuman yang bergizi, misalnya kayak susu. Terus kemudian buah-buahan yang dianggap kayak bergizi ini kan. Ini adalah langkah menarik ini kan, agar orang-orang Indonesia itu bisa menjadi kayak lebih sehat ini kan. Tapi dengan cara yang lebih mudah. Jadi minuman yang bergizi, yang punya gizi yang cukup, tapi harus dalam kemasan yang gampang dibawa kemana-mana. Tetra Pak ini harus diakui ini memang adalah salah satu inovasi menarik yang sudah dipikirkan oleh Ultra Jaya. Selain buah-buahan, Ultra Jaya tahu ini orang Indonesia itu suka memang minum teh ini kan. Jadi setelah susu dalam kemasan Tetra Pak, juga kemudian adalah membuat buah dalam Tetra Pak, dan terakhir itu adalah membuat minuman teh dalam kemasan Tetra Pak. Nah, ini adalah cara menarik yang dilakukan oleh Ultra Jaya. Jadi kemasan itu ternyata sangat penting ini kan. Sesuatu yang kadang-kadang nggak terbayangkan ini kan. Kalau kita melihat misalnya pengalaman salah satu pemain besar minuman yang kebetulan belum go public, awalnya adalah dalam kemasan botol kayak gini kan. Tentu ini nggak mudah ini kan untuk dijual kemana-mana ini kan. Memang dalam perjalanan waktu kemudian akhirnya dia bisa menemukan botol dalam bentuk plastik dan segala macamnya. Tapi pada awalnya dalam kemasan botol. Nah, ini yang beda dengan yang dilakukan oleh Ultra Jaya, memang mulai dengan dalam kemasan Tetra Pak. Jadi bayangkan ini kan, susu yang mungkin nggak banyak orang biasa minum didorong untuk minum. Jus buah yang nggak biasa orang minum didorong ini kan. Apalagi kemudian kayak teh lebih gampang, teh atau air mineral lebih gampang. Nah, itu yang dilakukan oleh Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya tadi saya sampaikan ini kan, mereka sudah memikirkan yang namanya kolaborasi dengan Kraft ini kan, karena mereka bikin keju sendiri nggak mudah. Ya sudah, saya kerjasama aja dengan pemain yang bagus di sana ini kan. Nah, ini yang dilakukan oleh Ultra Jaya ini kan. Nah, ternyata pola kolaborasi kemudian dikembangkan ketika mereka bertemu dengan Unilever ini kan. Unilever kita tahu ini adalah perusahaan fast moving consumer good yang kuat di Indonesia. Usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Ultra Jaya. Bahkan karena apa? Karena Unilever ini sudah mulai beroperasi di Indonesia dari tahun 1930-an ini kan. Kira-kira sudah lebih dari 100 tahun yang lalu kayak gini kan. Nah, ini adalah salah satu yang menarik yang dilakukan di Indonesia. Kalau 1930-an ya kira-kira belum 100 tahun nih di Indonesia sekarang. Hampir 100 tahun ya gini nih kan. Nah, ini sudah dilakukan oleh kayak Unilever ini kan. Unilever sudah merintis ini kan, gimana supaya nantinya menjadi perusahaan yang kuat di salah satu negara besar di belahan selatan ini kan. Nah, mereka tentu sudah punya jaringan, tahu mengenai kayak proses distribusi barang-barang itu kira-kira seperti apa nih kan. Ultra Jaya mungkin ya mereka merasa ini kan, wah mereka belum punya jaringan distribusi seperti yang punyaan Unilever ini kan. Sehingga mereka akhirnya, ya aku pengen kerjasama lah dengan Unilever. Sehingga salah satu produknya Buah Vita, yaitu adalah jus dalam kemasan Tetra Pak, kemudian ditawarkan Unilever. Nah, mereka mungkin ada kayak kolaborasi ini kan. Jadi pada akhirnya ya memang Unilever kemudian membeli sahamnya juga ini kan, saham dari khusus untuk kayak Buah Vita. Nah, ini menarik ini kan. Jadi Unilever nggak perlu ini kan bikin sendiri. Karena apa? Karena Buah Vita itu karena sudah pernah diperkenalkan oleh Ultra Jaya, ternyata sudah banyak yang kenal ini kan. Tapi kemudian di tangan Unilever jadi semakin populer ini kan. Karena apa? Karena Unilever punya jaringan pemasaran yang bagus, jaringan distribusi yang bagus, tapi memang mereka juga memang jago dalam bidang pemasaran, sehingga akhirnya Buah Vita jadi semakin populer ini kan. Jus yang pertama kali dibuat oleh Ultra Jaya jadi semakin populer. Nah, memang tantangannya itu adalah mereka sekarang masuk dalam yang namanya ya perubahan pola konsumsi ya gini nih kan. Dulu mungkin waktu mereka membuat misalnya produk-produk kemasan dalam Tetra Pak, mereka nggak mikirin mengenai kayak konsumen dari yang namanya secara kayak demografis ini kan. Demografis ini adalah misalnya ada anak-anak ini kan, ada orang dewasa,
atau sekarang kalau kita bicara mengenai kayak keluarga ini kan. Ini adalah yang ternyata kadang-kadang misalnya jadi kayak tantangan ini kan. Apakah nanti membeli dalam jumlah banyak atau jumlah yang kemasan besar kayak gini kan. Nah sekarang Ultra Jaya punya kreativitas kayak gini kan. Kita punya variasi kemasan ini kan. Ada kemasan untuk anak-anak, ada kemasan untuk orang dewasa, atau untuk kemasan untuk keluarga ini kan. Dan yang menarik sekarang itu ada kemasan yang sekarang punya ada tutupnya kayak gini kan. Tetra Pak tadi ada tutupnya gini kan. Jadi meskipun kayak besar, tapi nanti kalau mau dibagi-bagi atau nanti dikonsumsi berulang, itu nggak masalah. Karena apa? Karena sekarang ada tutupnya. Tutupnya gampang dibuka dan tutup kembali ini kan. Nah ini adalah inovasi yang menarik yang dilakukan oleh Ultra Jaya ini kan. Nah sekarang adalah yang menjadi tantangan itu adalah gimana ke depannya ini kan. Nah, pasar yang sekarang sudah dirintis Ultra Jaya ini adalah masih menawarkan potensi pertumbuhan yang besar ini kan. Ambil contoh adalah kalau kita bicara mengenai susu kayak gini kan. Konsumsi susu di Indonesia dibandingkan di negara lain di dunia itu masih rendah. Bahkan dibandingkan negara yang mungkin secara GDP per kapitanya lebih rendah seperti India, Indonesia konsumsinya masih rendah kayak gini kan. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya menjadi potensi ini kan buat pengembangan bisnis Ultra Jaya ke depan. Tadi saya sudah menyinggung ini kan mengenai kayak makan bergizi gratis. Bisa nggak kayak gini kan? Itu nanti dikembangkan. Karena apa? Nah ini yang selama ini yang mungkin hanya kayak diangkat oleh Ultra Jaya adalah mengenai kayak kemasan Tetra Pak-nya. Tapi yang belum diangkat ini adalah kerjasamanya dengan koperasi peternak susu di Bandung ini kan. Ini ternyata bukan hanya sekedar ternyata Ultra Jaya nggak punya peternakan sapi sendiri. Mereka kerjasama dengan apa yang namanya koperasi peternak susu di Bandung. Nah, kenapa ini nggak diangkat ini kan? Karena ini sesuatu yang sebenarnya menarik ini kan. Kolaborasi antara perusahaan ya besar dengan koperasi yang sudah berjalan panjang, ini menarik ini kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat mengenai kayak sekarang perkembangan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah, selain makan bergizi gratis, ternyata pemerintah punya program yaitu adalah koperasi merah putih ini kan, koperasi desa merah putih ini kan, di mana salah satu persyaratannya itu adalah anggotanya harus minimal 500 ini kan. Nah saya nggak tahu nih kan, koperasi peternak susu di Bandung berapa banyak anggotanya ini kan. Saya nggak tahu apakah di atas 500 atau di bawah 500 ini kan. Kalau udah di atas 500 ya sebenarnya tinggal nanti bisa didaftarkan sebagai koperasi merah putih ini kan. Jadi kalau nantinya pengen masuk makan bergizi gratis, itu akan jadi lebih mudah karena ini bukan hanya merupakan sebagai kayak produk dari perusahaan besar, tapi merupakan produk yang bahan bakunya bahan bakunya disiapkan oleh koperasi ya ini kan. Sesuatu yang menarik ini kan. Jadi ini adalah kita memikirkan kalau di Marketplace kita sekarang biasanya adalah campaign mengenai 5P. 5P-nya itu apa? Salah satunya adalah prosperity dan partnership. Nah, ini ada partnership nih antara perusahaan besar dan koperasi. Dan supaya nantinya koperasi anggota-anggota koperasi bisa jadi lebih sejahtera. Jadi nanti malah bukan hanya 1P, ada 2P nih kan. Prosperity dan partnership, bahkan nanti bisa menciptakan peace dan segala macamnya. Nah, ini adalah salah satu hal menarik yang mestinya nanti bisa diangkat juga oleh Ultra Jaya ini kan. Jadi bukan hanya bicara mengenai kemasan, bukan hanya bicara mengenai katakanlah kolaborasi dengan perusahaan besar seperti Kraft atau Unilever, tapi sekarang ada namanya partnership dengan operasi peternak susu ini kan. Ini adalah salah satu hal yang nanti bisa diangkat karena apa? Karena kalau kita melihat mengenai kayak perkembangan sekarang, orang sekarang peduli dengan namanya impact. Impact kalau di Marketplace biasanya kita bicara mengenai 5P ini kan. Nah, ini yang salah satu yang nantinya mungkin bisa diangkat ke depan oleh Ultra Jaya ini kan. Jadi tadi kalau kita bicara mengenai protein pertumbuhan yang besar ini kan. Tapi kalau nanti nggak memperhitungkan ini kan soal isu mengenai terkait dengan 5P, mungkin jalannya nggak mudah kayak gini kan. Meskipun sekarang ada jalan besar yang namanya makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih ini kan. Tapi itu kalau tidak dimanfaatkan dengan optimal, potensi pertumbuhan yang besar yang sebenarnya bisa menguntungkan buat kayak Ultra Jaya, nantinya nggak bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, kami percaya nih kalau itu nanti bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Ultra Jaya, nanti kita membayangkan ini Ultra Jaya akan punya potensi pertumbuhan yang besar ini kan. Sehingga nantinya mungkin akan jadi salah satu perusahaan makanan minuman yang bagus di Indonesia di masa datang. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti acara Behind the Numbers edisi berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe Marketplace TV.